Dan pemirsa, situasi darurat menyelimuti sejumlah wilayah yang ada di NTT akibat gempa yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan juga kekhawatiran warga. Untuk mengupdate bagaimana situasi terkini di lapangan serta langkah cepat apa yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo, saat ini kami telah terhubung dengan Wakil Bupati Nagekeo, ada Bapak Gonzalo Gratianus Mugasada di sana. Selamat sore, Pak Gonzalo. Selamat sore Pak Arka, selamat Iya. sore pemirsa Metro TV. Baik, terima kasih Pak waktunya. Di sela-sela kesibukan untuk mengurus para pengungsi korban gempa di sana, boleh diupdate saat ini bagaimana kondisi terkini masyarakat di Nagekeo, khususnya jumlah korban jiwa dan juga terluka hingga sore ini, serta laporan terkini terkait dengan data-data kerusakan infrastruktur vital, serta juga rumah warga di sana, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pusat gempa itu ada di Kabupaten Nagekeo dengan getaran 7,7 skala Richter. Ya, kemudian ya karena pusatnya di Kabupaten Nagekeo, tentu kerusakan terberat dan kerusakan terparah itu ada di Kabupaten Nagekeo. Sehingga data yang masuk di media termasuk di Metro TV mungkin ada masalah, itu bisa kami jelaskan. Baik, Bahwa setelah silakan. gempa terjadi kurang lebih sekitar jam 6 pagi, setelah itu kita seluruh fasilitas komunikasi listrik kita lumpuh total. Sehingga update datanya itu menemui masalah yang sangat serius. Sampai dengan malam hari kita baru dapat hidup kembali fasilitas komunikasi dan listrik itu di pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Itu pun hanya beberapa menit yang bisa terakses. Sehingga kendala informasi tentang data yang masuk ke berbagai sumber itu khusus untuk Nagekeo itu mengalami masalah. Sehingga wajar kalau terbaca di media bahwa seolah-olah Nagekeo itu datanya minim, sejujurnya tidak begitu karena pusat gempanya ada di Kabupaten Nagekeo. Baik, silakan Bapak. Secara umum fasilitas kerusakan itu melanda hampir semua rumah penduduk dan fasilitas pemerintah. Sehingga pelayanan publik di pemerintah juga dipastikan akan mengalami masalah beberapa bulan ke depan sepanjang gedung itu belum dilakukan rehabilitasi. Dan juga perumahan warga. Kalau korban jiwa kami minim. Kita sampai dengan sore tadi, kira-kira pukul 16 itu baru 3 orang yang meninggal dunia. Sementara korban luka-luka kita masih terus didata. Langkah-langkah yang dilanjutkan pemerintah adalah karena kita situasi telekomunikasi kita dan listrik kita bermasalah, kita cara manual. Cara manual itu adalah mengirim aparatur sipil negara, baik itu ASN maupun P3K untuk turun bekerja secara manual ke desa-desa untuk pendataan. Itu yang kemudian mengakibatkan update data dari Kabupaten Nagekeo itu menemui sedikit kendala. Saya kira itu. Iya, baik. Pak Gonzalo, apakah banyak dari warga yang mengungsi secara mandiri di kebun-kebun seperti yang terjadi juga di Kabupaten Sika? Jika ini terjadi, apa langkah cepat dari pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo khususnya untuk memastikan ketersediaan logistik, air bersih, dan sebagainya di tenda-tenda darurat mereka? Baik, kalau masyarakat kita ini mungkin mereka sudah belajar dari pengalaman sehingga ketika gempa kemarin itu dengan tsunami itu mereka otomatis mandiri langsung mencari tempat yang paling tinggi ya? tinggi di pegunungan Oke. dan lain-lain. Bisa terlihat di layar itu masyarakat mandiri naik ke gunung-gunung atau ke tempat yang Iya. lebih tinggi. Sehingga yang terjadi saat ini adalah semua mereka berada di pegunungan atau di tempat yang lebih tinggi dengan fasilitas yang apa adanya. Fasilitas apa adanya. Baik. Untuk menjangkau mereka, apakah pemerintah akan menjemput bola dengan menyebar distribusi logistik ke seluruh posko-posko, bukan posko yang disediakan pemerintah, tapi posko mandiri yang disediakan dibangun oleh warga? Baik, kalau posko kita itu sudah terdata ada 50 Oke, titik posko 50 titik dengan posko. kira-kira 22 titik posko utama. Artinya yang menampung lebih dari 50 sampai 100 orang itu yang besar-besar itu ada kira-kira 22 sampai 23. Tapi yang titik kecil-kecil itu separuhnya sehingga total kita punya posko itu ada sekitar 50
titik. Sekarang karena komunikasi dan listrik kita bermasalah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kita aparatur kita turunkan manual untuk menjumpai setiap titik-titik camp dengan pembagian tugas masing-masing OPD. Dan sekarang sedang berlangsung dan sedang berjalan di lapangan. Ya. Baik, baik. Bapak mengingat keterbatasan komunikasi dan juga listrik di sana, apakah juga terdapat keterbatasan tenaga kesehatan dan juga obat-obatan untuk saat ini? Yang kita lakukan pertama kemarin ketika telekomunikasi dan listrik bermasalah, kita harus memberi prioritas terhadap beberapa fasilitas pelayanan publik. Salah satunya adalah rumah sakit, seluruh fasilitas kesehatan yang kita utamakan pertama kali. Karena di situ tempat orang datang, korban luka-luka dan lain. Selain itu pasien yang sudah ada terlebih dahulu di rumah sakit dan atas kerjasama dengan TNI, Polri dan lain-lain, seluruh fasilitas kesehatan kita yang ada di Kabupaten Nagekeo itu teratasi, teristimewa camp penampungan, tempat tidur, listrik, air dan lain-lain. Tertinggal beberapa puskesmas yang ada di pelosok yang saat ini juga aparatur kita sudah turun. Yang kedua, kita ini ada masalah, ini kelangkaan BBM. BBM ini sudah langka sebelum bencana. Baik. Nah, per hari ini masyarakat kesulitan BBM, bahkan kita tim untuk penanganan ini juga mengalami kelangkaan BBM, sehingga ketika kita mau distribusikan kita punya barang-barang bantuan itu kita tidak punya bahan bakar minyak, makanya kita minta kepada Pertamina untuk memberikan kuota khusus kepada Kabupaten Nagekeo selama beberapa hari ke depan. Iya, selain listrik, komunikasi yang paling urgent juga bahan bakar ya Bapak ya. Baik, untuk lokasi yang terisolir sendiri di Kabupaten Nagekeo sendiri, apakah Anda di sana dan memerlukan penanganan cepat akibat gempa ini, Pak? Ya, kan Kabupaten Nagekeo ini sejujurnya kabupaten yang memiliki karakteristik pegunungan, ada dataran rendah. Yang dilanda gempa kemarin itu ya merata seluruh kabupaten. Nah, dengan fasilitas jalan negara dan jalan daerah kita yang sulit, ya tentu ada masalah ketika kita melakukan distribusi. Tapi kita harus lakukan karena masyarakat sedang membutuhkan kehadiran pemerintah di situ. Baik. Bapak, di tengah ratusan gempa susulan yang terus terjadi, apa himbauan khusus dari pemerintah dan juga langkah mitigasi khususnya untuk trauma healing bagi warga yang masih ketakutan untuk kembali ke rumah? Oke, baik. Menyadari akan masalah telekomunikasi dan listrik, sehingga tadi malam kita sudah mengeluarkan instruksi untuk menghimbau kepada masyarakat dengan cara manual, yaitu mobil keliling, kemudian sambil kita update di media sosial. Kenapa? Karena ini ada harus diluruskan pikiran masyarakat ini. Ini bukan tsunami, ini gempa. Ya, beda kalau tsunami itu air laut naik, sehingga kita harus naik ke gunung. Ini gempa, gempa itu cukup menghindar untuk tidak boleh ada dalam rumah, itu saja. Yang terjadi ini terbalik, masyarakat merasa seperti tsunami sehingga seluruhnya naik ke gunung. Padahal ini bukan tsunami, ini gempa. Nah, yang kita himbau sekarang kepada masyarakat secara terus-menerus itu adalah kamu kembali saja ke rumah, aktivitas tetap di sekitar rumah, memasak, tidur itu di luar rumah. Nah, jangan di dalam rumah karena gempa susulan itu. Tapi ini kan butuh energi, butuh kekuatan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Walaupun kita sudah himbau, tapi karena ukuran masyarakat itu sejujurnya sederhana. Contoh, Bapak suruh kami pulang Pak, tapi getaran ini kan jalan terus setiap 15 menit, 20 menit, terpantau sampai hari ini kita sudah lebih dari 500 kali guncangan. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Gonzalo Gratianus Mugasada, Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.